Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hingga pada malam hari ini, Allah kembali memudahkan kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya suatu kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqih di dalam agamanya. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Taib, alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-128 dari program belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Kami dari panitia senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus mengoreksi niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar di dalam menuntut ilmu tersebut akan memudahkan langkah-langkah antum di dalam belajar, akan memudahkan langkah-langkah antum di dalam memahami ilmu yang antum pelajari, dan nantinya akan menjadikan ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menghasilkan amal. Hendaknya kita terus menjaga niat-niat baik kita di dalam belajar. Karena orang yang menuntut ilmu harus dia meniatkan menuntut ilmu tersebut untuk mengharapkan wajah Allah, bukan yang selainnya. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah, dengan adanya fitur rekaman pada pembelajaran online ini,
memudahkan antum di dalam memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Hendaknya kita manfaatkan fasilitas tersebut karena itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat buat kita, bermanfaat buat pembelajaran murojaah kita. Naam. Kemudian kami juga menyampaikan kepada para peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, yang itu yang paling utamanya adalah terkait sikap tawajuh di dalam belajar, yaitu antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Dan jika ada kesempatan nanti untuk bertanya, maka antum tanyakan dengan cara yang baik, dengan niat untuk memahami ilmu yang belum antum pahami. Naam, barakallahu fikum. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ami Ahmad hafizahullahu taala wa ra'ah. Kepada Ustadzuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan, fal yatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita selesaikan dulu al-hiwar yang ada di pelajaran 9 ya. Untuk tasrif istilahi harap segera dituntaskan ya hafalannya. Saya beri tugas untuk rekan-rekan dihafalkan 3 bab pertama dari Thulathi Mazid ya. 3 bab pertama dari Thulathi Mazid. Insya Allah besok kita cek ya. Itu wazan af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Kalau nggak diberi tugas gitu nggak segera dihafalkan. Baik. Karena kalau kita ingin mempelajari sorof lanjutan, ya, mempelajari ilmu ilal itu harus ya, syarat wajibnya, syarat utamanya adalah sudah menguasai tasrif istilahi. Ya, sudah menguasai tasrif istilahi. Kalau kita belum menguasai atau belum menghafal tasrif istilahi, maka nanti akan sangat kesulitan untuk mempelajari sorof i'lal ya. Karena tasrif istilahi dari bina-bina yang sahih, itu fail-fail yang sahih yang hurufnya sehat-sehat semua itu ya. Itu nanti akan menjadi acuan untuk
ya menentukan aslu, yaitu bentuk asal dari suatu lafaz. Misalnya ada kata iqtadha, iqtadha itu aslunya adalah iqtadhoya dari wazan ifta'ala. Nah, kalau kita belum menghafal tasrif istilahi dari ifta'ala misalnya, maka akan kesulitan untuk menentukan ya bentuk-bentuk dari iqtadha tersebut. Jadi bagi rekan-rekan yang sampai hari ini belum tuntas menghafal tasrif istilahinya, ya, harap kesadarannya sendiri, ya, diselesaikan, dituntaskan hafalannya. Untuk besok insya Allah kita cek ya 3 bab pertama dari Thulathi Mazid. Karena nanti mempelajari ilmu sorof itu sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan, gitu ya. Banyak metode, gitu ya. Banyak aspek yang harus dipelajari. Nanti kalau rekan-rekan sudah tuntas menghafalkan tasrif istilahi semuanya, maka nanti berikutnya sebelum kita mempelajari ilmu iqlal akan kita matangkan dulu penerapan wazan-wazan fi'il ya beserta mustaqotnya, pecahan-pecahannya itu dengan menggunakan lafat-lafat ya. Misalnya yastakbiruna gitu ya. Wahum an ibadati rabbihim yastakbiruna misalnya. Yastakbiruna ini adalah bentuk apa dari apa misalnya gitu. Jadi kita akan banyak berlatih seperti itu. Misalnya qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun itu bentuk apa dari apa? Ulaika humul muflihun. Al-muflihun itu bentuk apa dari apa? Itu nanti harus kita pelajari. Kalau kita belum menguasai bentuk-bentuk suatu lafaz ya dengan berbagai perubahannya ya, maka ibaratnya kita mempelajari bahasa Arab itu hanya memiliki satu kaki. Ya, hanya memiliki satu kaki. Ya, sehingga bisa dibayangkan bagaimana kesulitan di dalam berjalan. Ya. Oleh karena itu, nahwunya harus kita kuatkan, kita matangkan, begitu pula dengan sorofnya. Ilmu nahwu dan sorof itulah bekal yang paling utama untuk sampai pada level bisa membaca kitab. Ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Kita buka di kitab DL-nya untuk Adar Sutasi'u, pelajaran ke-9. Hiwarnya itu masih cukup panjang ya. Kita sampai di oke, paragraf keempat sekarang. 1, 2, 3, 4 ya. Qala Abdurrahman. Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Dibaca Pak Bayu. Silakan. Bismillah. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi salasata kalimatin. Salasa kalimatin. Qala al-mudarisu ma hiya? Qala Abdurrahmani qara'na fit darsi hadhil jumlata ada jaddi min
al-Khurtumi. Fama makna hadhil kalimati as-salasati as-salasi qala Baik. al-mudarisu ada maknaha roja'a wa al-jaddu maknaha abul abul abi au abul ummi Nah, wal khurtumu asimatus sudani baik. afahimta qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Masya Allah khair. Mau diterjemahkan dulu. Berkata Abdurrahman, aku tidak memahami 3 kalimat di dalamnya. Kalau berkata Mudaris, apa dia? Berkata Abdurrahman, kami membaca pada pelajaran ini kalimat ada Kami jada. membaca di dalam pelajaran Kami membaca sesuai di dengan dalam lafadznya, pelajaran Bapak. ini. Nggak ada ininya. Kami Kami membaca membaca di dalam pelajaran di dalam kalimat pelajaran ini. kalimat ini. Ada jada minal khurtumi. Ada jadi. Ada jadi. Keluar. Minal khurtumi. Untuk kalimat ini tidak perlu diterjemahkan Bapak Yu. Dan ceritanya ini belum tahu maknanya. Oke. Jadi dibaca apa adanya. Maka apa makna kalimat yang 3 ini? Kalimat itu apa Bapak Yu di situ? Kalimat-kalimat Ustaz. Bukan kalimat Bapak Yu, kalau al-kalimat itu artinya apa? Kata Ustaz. Kata. Maka apa makna 3 kata ini? Gitu ya. Itu ada, jadi, dan al-khulbum. Maka apa makna 3 kata-kata ini? Selanjutnya, Pak Guru menjawab. Di gangguan sinyal. Kakek. Wal khurtumu asimatus Sudani, ibu kota Sudan. Apakah kamu memahaminya? Berkata Abdurrahman, sekarang aku paham. Baik, apakah kamu sudah paham? Abdurrahman menjawab, sekarang saya sudah memahami. Baik, insya Allah. Saya ulang kembali sambil kita coba telaah ya, sedikit-sedikit ya. Nahwunya begitu ya. Baik. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah. Jadi momen membaca ini adalah momen yang sering saya sampaikan untuk mengeluarkan ya, kalau istilahnya pendekar itu semua jurus andalan. Keluarkan semua jurusnya. Ilmu kesaktiannya dikeluarkan semua. Gitu. Semakin banyak kesaktiannya, ilmunya, insya Allah akan semakin mudah. Qala Abdurrahman berkata, ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Saya tidak memahami di dalamnya, yaitu di dalam pelajaran, 3 kata. Thalatha di situ mansub, kenapa Pak Bayu? Maf'ul bih, Ustaz. Sebagai maf'ul. Baik, insyaallah. Qala al-mudarrisu, Pak Guru berkata, mahia, apa dia? Qala Abdurrahman berkata, qara'na fi darsi hadhil jumlata. Kami membaca ya
kalimat ini di dalam pelajaran. Al-jumlata kedudukannya sebagai apa, Bapak Yu? Badal Ustaz. Badal dari hadi mansub ya. Karena hadinya sebagai maf'ul. Insyaallah. Ada jadi minal khurtumi. Fama makna hadhil kalimati salati. Maka apa makna tiga kata ini? Qolal mudarrisu, Pak Guru menjawab, ada maknanya roja'a, yaitu pulang atau kembali. Wal jaddu maknaha abul abi au abul umi. Dan al jaddu maknanya adalah ya ayahnya ayah atau ayahnya ibu. Maksudnya adalah kakek. Wal khurtumu asimatus Sudani, ibu kota Sudan. Afahimta, apakah kamu sudah memahami, sudah paham? Mana fa'il dari fahimta, Bapak Yu? Tahu Ustaz. Domir 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 tahu. tak ya? Nah, insyaallah. Domir baris mutasil. Qala Abdurrahman menjawab, al-ana fahimtu. Sekarang saya sudah paham. Khair insyaallah. Paragraf berikutnya, Dio, silakan Dio. Ustaz. Tsumma fataha al-mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tin tsumma qama wa kataba hadzal hadzat darsa ala saburatu ala saburati. Alas saburati. Khair insyaallah. Ya, moga dihatikan dulu. Kemudian dia telah membuka pelajaran. Siapa? Kemudian Dia telah membuka dia. Mana fa'il dari fatah? domir mustatir. Domir Jawazan takdiru. mustatir. Nah, terus al-mudarisu sebagai apa? Sebagai maf'ul Ustaz. Sebagai maf'ul. Ya. Maf'ul itu apa, Dio? Objek Ustaz. Objek. Maf'ul i'rabnya selalu Mansub. mansub. Nah, itu al-mudarisu apa i'rabnya? Marfu Ustaz. Marfu. Kalau al-mudarisu sebagai maf'ul berarti Pak Guru yang dibuka. Yang mengalami perbuatan dibuka. Oh iya Ustaz. Pak Baik Guru, jidan begini ya. Pak Guru Jadi membuka gimana? Pak Guru membuka kitab itu, membuka kitab itu, membuka Kita bahu kitabnya dan membaca pelajaran yang baru. Baik, sebentar. Pertanyaannya, jadi mana fa'il dari fatahah? Mudarrisu, al-mudarrisu. Al-mudarisu. Kenapa kok bukan domir mustatir? Karena dia jaiz Ustaz. Karena dia apa? Kelihatan Apanya kelihatan? Kok begitu bahasa? domirnya apa istilahnya? Bukan begitu, Dio.
Langkah-langkah menentukan fa'il itu jangan dilupakan rekan-rekan ya. Selama masih ada isim dhohir yang sebagai fa'il, maka kita tidak boleh melangkah kepada domir. Ya Dio. Enggak. Nah, tadi antum buru-buru domir mustatir, domir mustatir. Padahal ada isim dhohir yang berkedudukan sebagai fa'il, yaitu al-mudarrisu. Kita melangkah kepada domir sebagai fa'il itu kalau tidak ada isim dhohir yang berkedudukan sebagai fa'il. Ya Dio. Jadi jangan buru-buru langsung dieksekusi Enggak. filenya domir mustatir. Jadi kalau ditanya kenapa kok bukan domir mustatir filenya pada fathah, karena ada isim dhohir yang berkedudukan sebagai fa'il, yaitu apa? Al-mudarris. Ya, Dio ya. Enggak. Yang agak cukup parah ketika tadi antum bilang al-mudarrisu sebagai maf'ul. Nah, ini yang agak-agak sudah di luar, ya kalau bahasanya antum di luar nurul. Baik. Jadi kemudian Pak Guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran baru. Mana fa'il dari qoro'a? Dio. Wa qoro'a darsan jadidan. Mana fa'il dari qoro'a? Domir mustatir tadi. Domir mustatir fihi Jawazan takdiruhu jawazan takdiruhu. huwa. Wah, nah ini baru domir mustatir. Ya, kenapa? Karena tidak dijumpai isim dhohir sebagai fa'ilnya. Paham dia ya? Enggak, Nah, ini bentar. pentingnya kita menganalisis kalimat-kalimat itu seperti ini. Untuk mengingatkan kembali materi-materi yang ya mungkin sudah terpendam di palung Mariana mungkin begitu ya. Jadi sudah jauh terpendam begitu ya. Insyaallah. Dihadirkan kembali, dimunculkan kembali ya materi-materi kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Baik. Kemudian Khalaqallahu telah menciptakan diartikan itu. Allah telah menciptakan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan bumi dan biar itu sungai Ustaz. Bihar jamak dari al-bahru, dan lautan. lautan dan lautan dan telah menciptakan setiap Segala sesuatu. segala sesuatu Nah, dan telah menciptakan manusia dari tanah liat. tin. Dari tin, baik, tanah liat boleh. Kemudian telah berdiri dan Siapa yang telah berdiri? Jadi ketika menerjemahkan fi'il itu tetap harus ada fa'ilnya. Kemudian beliau, nah gitu ya. Kemudian beliau, maksudnya Pak Guru tadi. kemudian beliau telah berdiri dan telah menuliskan pelajaran ini di papan tulis. Baik, mabruk insyaAllah. Menerjemahkan fi'il madhi tidak selalu harus pakai telah gitu, tidak perlu ya. Sesekali saja boleh. Ya. Tidak harus telah. Gitu, tidak harus. Baik, saya ulang kembali. Tsumma fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Kemudian Pak Guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran yang baru. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Wa khalaqa kulla syai'in. Allah telah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, dan lautan.
Ketika ataf seperti ini juga tidak harus dan tidak harus. Ya, seperti bahasa kita saja. Bahasa kita kan pakai koma gitu ya. Kemudian dannya itu disebutkan di paling terakhir. Wa khalaqa kulla syai'in, serta menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqal insana min tinin, dan dia menciptakan manusia dari tin, dari tanah liat, itu tanah yang bercampur air. Tsumma qama wa kataba hadzal darsa 'ala saburati. Kemudian beliau berdiri dan menulis pelajaran ini di papan tulis. Insyaallah. Selanjutnya Pak Budi, monggo. Paragraf berikutnya. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma ma'na at-tini ya ustadu, qala al-mudarrisu at-tinu maknahu at-turabu al-mukhtalitu bil ma'i. Wa rafa'a Faisalun yadahu faqala lahu al-mudarrisu indaka su'alun ya Faisalu. Qala Faisalun na'am indi su'alun ah, al-biharu jam'ul bahari. Qala al-mudarisu na'am huwa kadalika. Qomal 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 jasanu Qomal Hasan. Qomal Hasanu wa qala ma jama'u as-sama'i ya ustadu. Qala al-mudarrisu jama'uha samawatun. Oke, baik. Diartikan. Rafa Muhammadun yadahu wa qala. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, ma makna ad-din ya Ustadz? Apa makna dari ad-din ya Ustadz? Qala al-mudarisu, Pak Guru menjawab, ad-dinu ma'nahu, ad-din berarti at-turabu, tanah yang bercampur dengan air. Warofa Faisalun yadahu, dan Faisal mengangkat tangan dan berkata kepada Pak Guru, indaka soalun, indaka, apakah Sebentar Pak Budi. Ya. Faqala lahu al-mudarrisu. Apa artinya? Dan berkata maka Faisal maka, kepada bukan dan. Faqala lahu al-mudarrisu. Maka bukan dan artinya maka. Dan maka ini di sini berarti yang berkata Faisal. Betul ya Ustaz ya? Berkata kepada file dari kola yang mana Pak? File dari kola. File dari kola ya, domir mustatir Ustaz. Domir mustatir. Baik. Terus al-mudarrisu sebagai apa? Ya, ya. Faqala lahu al-mudarrisa. Berarti yang berarti betul tadi Pak bacanya. Faqala lahu al-mudarrisu. Jadi yang berkata siapa Pak di situ? Al-mudarris. Mudarrisnya yang berkata, ya, yang berkata maka Pak Guru berkata kepadanya, kepada Faisal, karena Faisal mengangkat tangannya, kan begitu Ge? Ya. Insyaallah. Maka dilanjut. Berkata kepadanya,
Pak Guru. Pak Guru Indaka berkata su'alun. kepadanya. Ya, boleh, Pak boleh. Guru, indaka su'alun ya Faisal, apakah kamu ada pertanyaan ya Faisal? Mempunyai. Apakah kamu punya Apakah kamu pertanyaan ya mempunyai? Faisal? Ya, Faisal. Baik. Kola Faisal, berkata Faisal, naam, iya, saya ada pertanyaan. Apakah lautan jamak dari laut? Kan Pak, kalau seperti itu harus lafaz aslinya. Ya. Ini menanyakan lafaz. Jadi ketika kita menerjemahkan tuh harus memahami konteksnya. Ya. Apakah al-bihar jamak dari al-bahar? Gitu Oh, terjemahannya. apakah al-bihar jamak dari al-bahar? Qolal mudarisu, berkata Pak Guru, naam, huwa kadalik. Iya, dia seperti itu. Qomal Hasanu wa qala. Hasan berdiri dan berkata, ma'an jamak dari asma'i ya Ustadz. Qolal mudarisu jam'uha samawatun. Berkata Pak Guru, bentuk jamaknya adalah samawatun. Oh, Samawatun. Masya Allah, khair. Samawatun isim apa, Pak Budi? Samawatun isim jamak mu'annas salim, Ustaz. Jamak muannas salim. Baik, khair insyaallah. A'indaka su'alun ya Faisalu. Su'alun sebagai apa Pak Budi kedudukannya? Indaka soalun. Soalun ini sebagai... Bentar, Ustaz. Indaka soalun. Isim. Pelajaran Bentar. DL1 ini ya. Khobar ya, Ustaz. Khobar, Ustaz. Khobar. Mubtadanya yang mana Pak? Mubtada'nya indaka. Indaka. Balik. Indah itu apa Pak? Termasuk apa? Indah itu. Termasuk dhorof. Berarti indaka itu dhorof madruf. Pak Budi masih ingat kaidah berarti sibul jumlah? ini berarti soalun dia mubtada muakhir, Ustaz. Karena indakannya dia sibhul jumlah tidak layak menjadi mubtada. Masya Allah, khair. Pelajaran DL1 ini. Itu yang saya maksud tadi ya. Memunculkan kembali materi-materi yang sudah lalu. Khair. Haris berikutnya, silakan. Dibaca sampai 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris kalimat. Monggo. Bismillah. Tsumma sa'al mudarrisu at-tulaba iddata as'ilatin. Al-mudarrisu man khalaqaka ya Ibrahimu khalaqani ya Allahu al-jami'u khalaqana. Nah, Kemudian gantikan. kemudian kemudian guru bertanya kepada murid-muridnya beberapa pertanyaan. Siapakah yang menciptakan kamu, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, yang menciptakanku adalah Allah. Kemudian, siapakah yang menciptakan kalian, wahai anak-anakku? Kemudian para siswa menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Baik, insya Allah. Apa kedudukan dari iddata di situ, Haris? Tsumma sa'alal mudarrisu at-tulaba iddata as'ilatin. Maf'ul bi yang kedua. Apa? Maf'ul tsani, baik. Maf'ul tsani, betul.
Jadi memang lafadz sa'ala itu ya terkadang dalam konteks tertentu membutuhkan dua maf'ul. Yaitu siapa yang ditanya dan apa pertanyaannya, itulah yang menjadi dua maf'ulnya. Gitu, oke? Baik, insyaallah. Baik, kemudian berikutnya empat kalimat berikutnya. Ferry, silakan Ferry. Silakan. Al-Baharu Yang mana Jam'ul Ferry? Bahri. Loh, dari tadi ngapain aja Ferry? Yang mana yang dibaca Ferry? Kalau teman-temannya membaca, atau juga ini ya, nyimak yang baik ya. Sudah saya mana Ferry? Al-Bah ini ya. Al-Baharu ya Ustaz. Bukan, sudah jauh Ferry. Oh, Ya, baris keempat dari bawah, coba. Baris keempat dari bawah, ucapan al-mudarisu. Al-Mudarisu. Nah, Man kholakon man kholakoni ya Abbas. tidak boleh diwakafkan. Ya, Siapa? Ferry. Halo Ferry, bisa mendengar? Oh ya, sinyalnya Ya, rada susah. Abbas itu ya. Ya, Abbas itu tidak boleh diwakafkan bacanya. Oh, Dibaca ya yang lengkap. Abbasu. Nah, baik. Man kholak man kholakoni ya Abbasu. Nah, diartikan Siapa yang menciptakanmu, wahai Abbas? kholaqoni. Oh, Kholaqoni. Menciptakan siapa? Ya, mutakalim itu siapa? hmm. Ya, mutakalim. Saya. Nah, diulang lagi, monggo. Siapa yang menciptakanku, wahai Abbas? Hmm. Kemudian, Kholakau Kholakauallahu yang kholaqo. Diulang lagi. menciptakanku. Diulang lagi. Kholaqo. Kholakauallahu. Ada K-nya di situ. Oh ya, Kholakauallahu Betul. yang menciptakanku Allah. Nah, yang menciptakan apa? Kholaqoka. Oh, yang menciptakanmu ya. Nah, insyaallah. Domir lebih diperhatikan, Ferry ya. Lebih diperhatikan lagi Yang mencipt penggunaan domir. ya, yang menciptakanmu Allah. Baik. Kalimat khalaqakallahu. Mana fa'il dan maf'ulnya, Ferry? Punya Fa'ilnya mana, maf'ulnya mana? fa'ilnya Khalaqakallahu. fa'ilnya K. Fa'ilnya ka. Maf'ulnya. Allahu. Nah, ini kalau kita tidak memahami, bisa berbahaya ini secara makna ini ya. Ternyata penerapan fa'il dan maf'ul ada juga yang belum memahami dengan baik. Padahal ini sudah lama lewat ini ya, pembahasan fa'il dan maf'ul ini. Ternyata ada yang belum paham ya. Insya Allah. Fa'il itu apa, Ferry? Pelaku. Pelaku. Kalau maf'ul, Makhluk. maf'ul apa artinya maf'ul? Fa'il itu pelaku perbuatan. Kalau maf'ul,
Yang Objek yang terkena perbuatan. objek. Oh iya, failnya Ketika Allah. menjawab itu dirasakan. Ferry, sebentar. Tidak boleh terulang lagi ya. Masalah fa'il dan maf'ul ya. Harus sudah khatam ini ya. Sudah jauh soalnya. Ya. Fa'il dan maf'ul itu sudah lama lewat pembahasannya. Oke. Jadi dirasakan maknanya ketika menentukan fa'il dan maf'ul itu. Tidak boleh, ya, mohon maaf istilahnya tidak boleh sembarangan. Kalau nanti lafadz Allah sebagai maf'ul berarti kamu menciptakan Allah. Ya kan? Fatal itu nanti maknanya. Ya Ferry ya. Iya. Jadi dirasakan maknanya. Tadi Dio di atas juga begitu. Ya. Itu juga bermasalah masih ya fa'il dan maf'ulnya. Sekarang Ferry. Jadi ketika menentukan fa'il dan maf'ul itu dirasakan maknanya. Siapa yang berbuat itu fa'il, siapa yang terkena perbuatan atau apa yang terkena perbuatan itu maf'ul. Baik, diulang lagi Ferry, mana fa'il dan maf'ulnya? Failnya Allah, maf'ulnya K. Domir K. Khair insyaallah. Dan harap diingat rekan-rekan, kalau menyebut Allah itu dalam ilmu nahwu tidak boleh Allah saja. Lafadz Allah. Lafadz Allah atau kalau di kitab-kitab nahwu itu lafdzul jalalah. Ya, lafdzul jalalah atau lafadz Allah. Tidak boleh hanya Allah saja gitu tidak boleh. Oke, insyaallah. Karena kalau yang dibahas dalam nahwu itu lafadznya, bukan Allah secara zatnya. Ya, itu ada pembicaranya di kalangan para ahli nahwu. Ya. Baik, mungkin sudah cukup dulu, Ferry ya. Bisa di-mute kembali. Berikutnya, Hafid silakan. Hafid Sutanto. 2 kalimat saja. Al-Mudarrisu. Man khalaqas syamsa ya Abdallahi. Abdullah khalaqallahu. Apa? Khalaqa? Khalaqallahu. Ada khalaqallah, Allah gimana? Khalaqa khalaqaha Allahu. Nah, begitu. Dengan khalaqallahu, Allah gimana tadi? Lafadz Allahnya sekali saja, tadi itu 2 kali. Baik, insyaallah. Khalaqahallahu. Baik. Silakan dia tinggal. Siapa yang menciptakan matahari, wahai Abdullah? Allah yang menciptakannya. Ya, Allah yang menciptakannya. Kenapa antum baca mansub itu Abdullah itu? Abdanya kenapa kok mansub? Karena itu munada mudhof, Ustaz. Munada mudhof. Irobnya mansub. Mansub. Baik, bagus. Insyaallah. Harap diperhatikan pelafalannya rekan-rekan. Munada, jangan munada. Nah, ini sudah diingatkan berulang kali ya. Munada, jangan munada. Kecuali kalau orang-orang Jabodetabek ya harap maklum ya. Semuanya bunyi A, begitu kalau orang Jakarta. Ya. Jangan tersamar dengan an-nida. Kalau an-nida memang mati hamzah. Tulisannya an-nida'u, an-nida. Tapi kalau al-munada itu tipe maksur. Ada bengkongnya di belakang. Jadi al-munada. Ya, bukan munada. Pembelajar bahasa Arab harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Pelafalan harus betul. Ya. Nah, karena kalau kita belajar bahasa Arab, sesungguhnya kita itu menjadi contoh bagi orang lain. Ya, bagi mereka yang mungkin tidak belajar. Kita harus bisa memberikan contoh yang baik dan benar. Begitu ya? Nah.
Man khalaqas syamsa. Mana fa'il di situ? Hafid. Mana fa'il dari khalaqa? Domir mustatir fi jawasan takdiru huwa. Nah, takdiru huwa ya'udu ilaman, kembali kepada man. Oke, insyaallah. Nah, kemudian berikutnya dua kalimat ya, dua kalimat berikutnya. Silakan. Al-mudarrisu wa min khalaqal qamara ya abdahu ya Diulang abd lagi, membacanya diulang. Hati-hati yang cermat, yang teliti. waman Waman, bukan waman wamin. ya, Ya, Ustaz. fi'il itu tidak bisa dimasuki huruf jer. Jadi kalau wamin kholako itu keliru. Okay. Ya. Kholako itu fi'il kok dimasuki huruf jer min. Tidak boleh. Baik, moga diulang. Al-mudarrisu wa man khalaqal qamara ya abdarrahmani Abdurrahmani khalaqahu Allahu. Baik, khalaqahullahu. Ya, moga diartikan. Dan siapakah yang menciptakan bulan? Ya Abdurrahman. Abdurrahman menjawab, yang menciptakannya Allah. Baik, insyaallah. Kenapa Abdurrahman? Abda di situ mansub. F. Karena Abdurrahman munada mudhof. Munada mudhof juga. Sama seperti Abdullah tadi ya. Ya. Baik, mabrur insyaallah. Kemudian dua berikutnya dengan Diana. Silakan Diana. Baik, Ustaz. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu khalaqahallahu. Dan siapa yang menciptakan bintang, wahai Ahmad? Ahmad menjawab, An-nujum mufrad atau jama'? An-nujum. Jama'. Jama' apa namanya? Jama' taksir. Jama' taksir. Baik, moga diartikan. Dan siapa yang menciptakan bintang-bintang, wahai Ahmad? Ahmad menjawab, yang menciptakannya Allah. Baik, boleh. Ya Ahmadu, lafadz Ahmadu di situ i'rabnya apa, Diana? Marfu. Apa i'rab dari Ahmadu? Marfu. Ya Ahmadu. Marfu. Ya, marfu ya. Marfu, Ustaz. Baik, menurut Diana marfu. Setuju Pak Murtaji? Ya Ahmadu di situ marfu. Ahmadu. Wafik Pak Murtaji, setuju? Monggo Pak Murtaji. Ya izin Ustaz. Ya Ahmadu itu munada mufrad. I'rabnya mabni ala ma yarfa'u bi. Berarti mabni ala apa di situ? Ala tanda rafa'nya Laje, tanda rafa'nya apa di situ? Domah. Nah, berarti mabni ala Domah. Nah, begitu ya. Mabni ala mayarfa'u bi itu kaidahnya Pak Murtaji ya. Tapi kalau sudah terapan maka disebut harokatnya. Oke, mabni ala dhamma atau mabni ala alif atau mabni ala wawi dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, bisa dipahami nih Diana. Kalau sudah dipanggil tidak boleh lagi bilang marfu. Ya Diana, masih ingat pembahasan munada mufrad? I'rabnya bukan lagi marfu, begitu bukan, meskipun sama-sama dhamma,
Tapi kalau sudah dipanggil nggak boleh lagi bilang marfo. Tapi mabni. Mabninya dengan apa? Dengan sesuai tanda marfonya. Ya. Karena marfonya dengan domah, maka nyebutnya mabni alat domi. Lebih tepatnya alat domi, bukan alat domah. Jadi kalau untuk istilah mabni itu nanti harokat-harokatnya nggak pakai tak marbuto. Ya, mabni alat domi, mabni alal fathi, mabni alal kasri. Nah, gitu. Jadi detail-detail seperti ini perlu dipahami ya, dan dipraktekkan. Jadi nanti kalau menyebut istilah mabni, harokatnya itu nggak usah pakai tak marbuto. Jadi mabni alal domi, mabni alal fathi, mabni alal kasri. Kalau yang pakai tak marbuto itu yang istilah marfu, mansub, majrur. Ya, nah, insyaallah. Baik. Nah ini seperti ini perlu dieksplor lagi ya, perlu dikeluarkan lagi semuanya materi-materi. Seperti itulah proses belajar bahasa Arab ini. Akan diingatkan kembali begitu. Tapi ya, meskipun nanti akan diingatkan ya, tapi ya aja teman-teman lali deh begitu. Jangan teman-teman lupanya ya, sedikit-sedikit boleh. Insyaallah. Berikutnya Abdul Khair, 2 kalimat berikutnya, monggo. Ya'qubun. Ya Ustadu, indi su'alun laisat lahu ilaqatun bid-darsi. Al-mudarrisu Ya'qub itu ma tidak huwa? boleh ditanwin. Ya'qub ya itu ghairu munsharif. Jadi semua nama nabi itu semuanya ghairu munsharif kecuali 6. Ya'qub nama nabi kan ya? Semua nama nabi itu ghairu munsharif kecuali 6. Siapa saja? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kemudian Salihun, Syu'aibun, Hudun, Nuhun, dan Lutun. Ada 6 ini. Nama nabi yang bertanduk cuma 6 saja. Lain-lainnya ghairu munsharif. Mulai dari Adam sampai yang terakhir itu semuanya ghairu munsharif kecuali 6 tadi. Yang 3 nama Muhammadun, Salihun, dan Syu'aibun itu bertanwin karena berasal dari bahasa Arab. Ya, bertanwin karena berasal dari bahasa Arab. Ya, Muhammadun, Salihun, Syu'aibun itu bahasa Arab. Sedangkan yang Hudun, Nuhun, Lutun itu bahasa Ajam. Lu katanya kalau bahasa Ajam itu ghairu munsharif. Ini pengecualian. Jadi apabila nama laki-laki, ya ini khusus nama laki-laki ya, kita tidak bicara nama perempuan. Beda lagi nanti kaidahnya. Nama laki-laki Ajam, nama laki-laki Ajam terdiri dari 3 huruf, tengahnya sukun, ditanwin. Nama Ajam, ya Ajamnya dari manapun itu, mau dari bahasa mana ya, bahasa Inggris segala macam. Yang penting nama Ajam laki-laki, ya nama laki-laki Ajam 3 huruf, tengahnya sukun, maka ditanwin. Nah, Hudun itu kan 3 huruf, tengahnya sukun, wawunya kan sukun itu. Lutun, Nuhun itu semuanya 3 huruf, tengahnya sukun. Nah, itu ditanwin. Seperti nama Jurjun. Jurjun itu jus itu ya, kalau dalam bahasa bahasa Inggris. Jurjun. Itu juga ditanwin, Jurjun itu. Sehingga Yakub itu Yakubu. Ya. Baik, monggo diulang lagi, Abdul Khair. Yaqubu. Ya Ustadu, indi su'alun laisat lahu ilaqatun bid-darsi. Al-mudarrisu
Ma huwa Baik, monggo diartikan. wahai Ustadz, saya mempunyai pertanyaan. Dia bukan lah. Laisat lahu ilaqatun itu maksudnya yang tidak ada kaitan bidarsi dengan pelajaran. Ilaqatun. Ilaqah atau alaqah boleh bacanya itu ya. Jadi boleh alaqatun, boleh ilaqatun. Tidak ada kaitannya dengan Alaqah itu maksudnya keterkaitan ya. Atau ilaqah itu. Nanti laisat di situ kedudukannya sebagai naat dari su'alun. Makanya cara nerjemahkannya yang tidak memiliki ilaqah, keterkaitan. Nanti di apa ini istilahnya DL2 ini materi yang terakhir nanti kita akan menyinggung lagi tentang nat man'ut. Nah, gitu ya, di bab terakhir nanti akan bicara lagi tentang nat man'ut ya. Tapi nanti nat man'utnya akan saya terangkan insya Allah ya. Lebih detail lagi macam-macam naat. Kalau yang DL1 dulu kan hanya masalah menyifati dengan kata sifatannya. Gitu ya. Hanya menyifati dengan kata sifat. Nanti akan saya terangkan lebih rinci lagi. Jadi sebenarnya naat itu macam-macam. Ya, ada naat mufrad, ada naat ghairu mufrad. Naat mufrad itu adalah naat yang menggunakan satu lafaz yang tidak berupa jumlah atau syibul jumlah. Jadi naat itu juga ada yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Bisa juga berupa syibul jumlah. Ya, nanti ada syarat khusus kalau naatnya itu berupa ghairu mufrad, yakni berupa jumlah atau syibul jumlah. Apa syarat khususnya? Man'utnya harus nakiroh. Ya, man'utnya itu harus nakiroh, tidak boleh ma'rifah. Nah, di sini su'alun itu kan nakiroh. Ya kan? Nah, laisat itu adalah jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Berarti ini adalah naat yang berupa jumlah, dalam hal ini jumlah fi'liyah. Jadi itu artinya, wahai Ustadz, saya memiliki pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan pelajaran. Nah, begitu maksudnya. Oke, insyaallah. Ma huwa, apa dia? Baik. Ya, sudah cukup. Betul khair. Dua kalimat berikutnya dengan Anas, monggo silakan. Qara'tu fi kitabin annan nujuma ab'adu minasyamsi. As-sahihun hadha? Na'am hadha sahihun mimma khalaqallahu al-insana ya Uthmanu. Khalaqallahu al-insana min tinin. Ya sudah, nggak apa, nambah satu lagi. Oh, kelebihan. Iya. Semangat Atuh. Saya membaca dari sebuah buku bahwasanya bintang-bintang itu lebih jauh daripada matahari. Apakah ini benar? Ini cocok sama bidang antum ini ya. Iya, ini benar. Dari apa Allah telah menciptakan manusia, wahai Uthman? Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Baik, dari tin tanah liat. Ab'adu itu termasuk pembahasan apa waktu itu? Isim apa namanya, Anas? Isim tafdil, Ustaz. Isim tafdil, insyaallah. Nah, pelajari kembali rincian-rincian dari isim tafdil. Baik, sudah cukup insyaallah. Mabruk. Ya.
Dua kalimat berikutnya Sutriman, monggo Sutriman. Oke, Ustaz. Ahsanta ya Utsmanu wa mimma khalaqallahu al-jannah ya Aba Bakrin Ya, khalaqallahu al-jannah, jimnya agak dipanjangkan ya. oke. Al-jannah. Wa mimma khalaqallahu al-jannah ya Aba Bakrin khalaqallahu al-jannah min narin. Narin, baik ditanwin. Artinya, Ahsanta ya Utsman. Kamu baik wahai Utsman. ya, maksudnya kalau bahasa kita bagus gitu ya. Bagus kamu wahai Utsman. Nah, Bagus kamu Utsman. Dan dari apa Allah menciptakan surga wahai Abu Bakrin, wahai Abu bukan Bakar? surga itu. Oh, Kalau surga al-jannatu. Al-jannu ini lawan dari al-insan. Siapa? Siapa? Kalau al-insan Al-jin. manusia, kalau al-jan jin. Jin. Bukan Oke, surga. Oke. Nanti Baik. Dan dari apa Allah menciptakan jin, wahai Abu Bakar? Allah menciptakan jin di api. Dari api, insyaallah. Utsmanu ghairu munsharif sebabnya apa? Sutriman. Kategorinya. Isi malam, Ustaz. Kategorinya. Apa kategori ghairu munsharifnya? Benar-benar di Maluk Mariana ini. Harus lengkap. Kalau al-alam itu kan ada sebab cabangnya. Al-alam ziyadatil alif wa nun, ya. Ziyadatil alif wa nun. Nah, ketika kita istilahnya itu dihadapkan pada suatu materi yang kita sudah lupa, nah segera dipelajari kembali. Ya, berarti kita harus bertanggung jawab. Wah, aku lupa bab ini. Berarti harus segera aku pelajari kembali. Begitu ya. Nah, jadi nanti Sutriman harus segera mempelajari kembali materi tentang al-ismul ladzi la yansharif. Begitu caranya ya. Baik, insyaallah. Yakfi insyaallah. Kemudian dua berikutnya dengan aulia, silakan. Mana aulia tadi? Sudah kita lewati dulu. Dengan firman dulu. Oh sudah hadir. Silakan aulia. Minta waktunya sedikit lagi ya rekan-rekan, kita coba selesaikan. Al-mudarrisu kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Ya Aba, kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Ya, nah. Perhatikan dulu mungkin. Bagaimana kamu tahu itu, wahai Abu Bakar? Nah, masih aulia. Abu Bakrin arafatu dalika minal Qur'anil Araftu. Nah, ini penerapan fi'il madhi juga sudah berulang-ulang ya. Sudah berulang-ulang, jadi hal seperti ini tidak boleh terulang kembali, kesalahan-kesalahan yang ringan. Ya, dan ini sudah sering. Fi'il madhi itu kalau bersambung dengan domir, yang mana domir itu sebagai fa'il, maka nanti huruf terakhirnya disukun. Ya, disukun. Kayak arafta tadi, sama dengan araftu kan. Ya. Jadi bukan arafatu, tapi araftu. Nah,
Nah, itu diingat-ingat nggih, rekan-rekan nggih. Baik, monggo diulang lagi, Aulia. Araftu dalika minal Qur'anil karimi faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala Allah Bukan qala Allahu, itu qala lafaz Allah tidak ada alifnya. anna iblisa Qala qala lillahi. qala Qala lillahi. Berkata kepada Allah. Gitu nggih. Ya. Monggo, lanjut. Ana khairun minhu. Terus khalaqtani Khalaqtani min narin. Saya tahu itu dari Al-Qur'anul Karim. maka datang di dalam surah Maka Al-A'raf datang di dalam surat Al-A'raf sesungguhnya iblis berkata bahwasanya, karena kepada itu bahwasanya bahwasanya oh iya iblis bahwasanya berkata, iblis berkata kepada Allah, ya, saya lebih baik darinya. Saya diciptakan dari api dan khalaqtani sesuai uslubnya. Tidak boleh berimprovisasi. Apa arti khalaqtani? Diciptakan saya. Oh, kok ciptakan? Saya diciptakan. Malah saya diciptakan. Kalau saya diciptakan, khuliqtu itu fail dia majhul. menciptakan saya. Dia menciptakan sebentar. saya. Khalaqta artinya apa? Khalaqta, Aulia. Khalaqta. Ya. Dia menciptakan. Diperhatikan domir-domirnya. Ya, dilihat domirnya. Khalaqta, siapa kamu menciptakan. Kamu, engkau, maksudnya Allah. Ini kan iblis berkata kepada Allah, jadi mukhatab. Iya, engkau menciptakan aku. Enggak, dilanjut. Engkau menciptakan aku dari api. Dan engkau menciptakan dia dari tanah liat. Jadi kita biasakan perhatikan domir-domirnya, rekan-rekan. Domir-domir itu harus tepat, harus sempurna. Karena domir itu merupakan termasuk istilahnya itu sesuatu yang esensial, begitu ya. Perkara yang pokok domir itu. Beda domir, beda orangnya, gitu ya. Jadi harus benar. Untuk yang setelahnya, insya Allah kita lanjut besok ya. Insya Allah kita lanjut besok, kurang sedikit. Nah, waktunya sudah. Terakhir saja saya ingin bertanya untuk rekan-rekan semua. Siapa yang bisa menentukan mana fa'il dari ja'a pada kalimat yang dibaca Aulia tadi? Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Sebelum ditutup majelisnya? Kalau tidak bisa buat PR nanti. Siapa yang berani menjawab? Monggo. Sayembara. Hadiahnya saya doakan. Kadzalika bukan Ustaz. Kenapa, Haris? Kadzalika, Ustaz. Dalika. Mana ada dalikanya? Di kalimat sebelumnya. Kok jauh sekali Haris jawabannya? Oh, ya, Ustaz. Apa kaidah terkait fa'il? Fa'il itu harus jatuh setelah fi'il. Nah ini kok jauh sekali dalika. Oh, ada titiknya Ustaz, Afan. Nah, fa'il itu harus jatuh setelah fi'il atau minimal nempel pada fi'il tersebut, baik nempelnya itu secara baris ataupun mustatir. Gitu.
Izin Ustaz. Ada lagi yang ingin mencoba menjawab? Pak Bayu sepertinya. Moga Pak Bayu. Domir. Masdar muawal Ustaz. Mas Darmo awal yang mana Pak Bayu? Anna dan isim. Anna iblisa. Anna iblisa qala lillahi. Masya Allah ya. Betul jawabannya Pak Bayu. Tapi harus tahu takwil aja Pak Bayu. Tahu takwil aja Pak Bayu. Berarti ini kira-kira masdar marfu, masdar mansub atau masdar majrur? Pak Bayu. Kalau sebagai fa'il berarti marfu Ustaz. Masdar marfu. Takwilannya bagaimana? Caranya kita waktu itu caranya kan begini. Cara mentakwilkan kan kita ambilkan dari khobar terus diidhofahkan kepada isimnya. Kan begitu ya? Khobarnya kan kola itu khobarnya. Nah, masdar dari kola yaqul adalah qaulun. Kemudian kita idhofahkan kepada isim anna yaitu iblis. Jadi apa takwilannya? Faja'a qaulu iblisa lillahi. Begitu kan? Jadi itulah nanti sebagai fa'il dari ja'a. Bisa dipahami ya? Yakni telah datang ucapan iblis kepada Allah. Nah, ja'a qaulu iblisa. Iblisa itu sebagai mudhof ilaih majrur dengan fathah karena ghairu munsharif iblis itu ya. Masuk ghairu munsharif. Nah, itu juga materi di mawati inna dan anna itu. Sudah kita pelajari. Nah, di murojaah kembali materi-materi yang sudah lewat. Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum ditutup majelisnya. Boleh? Kalau tidak, ya alhamdulillah. Sudah malam. Baik, mungkin cukup dulu kalau begitu. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya ya, besok insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.